Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nur Aziza. Saya berasal dari kelas 2 program studi D4 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Asriyadi SPD MPD. Pada hari ini saya akan membahas tentang 3 materi. Yang pertama adalah identitas nasional, di mana saya akan membahas tentang konsep, urgensi, dinamika, serta tantangan dari identitas nasional. Yang kedua adalah integrasi nasional. Di sini saya juga akan membahas tentang konsep, urgensi, dinamika, dan tantangan dari integrasi nasional. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah konstitusi negara. Sama seperti materi yang pertama dan materi kedua, di sini saya akan membahas tentang konsep, urgensi, dinamika, dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Yang pertama adalah identitas nasional. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari 2 kata, yaitu kata identitas dan kata nasional. Kata identitas sendiri berarti ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi maupun kelompok yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional berarti kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Jadi, identitas nasional tersendiri lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik atau keyakinan suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Oke, pasti muncul pertanyaan tentang mengapa identitas nasional itu diperlukan. Identitas nasional itu diperlukan agar suatu bangsa bisa dibedakan dengan bangsa lainnya. Serta identitas nasional itu pun bisa menjadi ciri khas dari bangsa tersebut. Selanjutnya, dikaji dari sumber historis, proses pembentukan identitas nasional di Indonesia dimulai dari tahun 1908, yaitu pada masa kebangkitan nasional, di mana pada masa ini gerakan-gerakan yang digaungi oleh para pemuda menghasilkan beberapa ide. Kemudian ide-ide tersebut dibawa ke Kongres Kebudayaan I di Solo pada tanggal 5-7 Juli tahun 1918. Kemudian dideklarasikan pada tahun 1928 pada Kongres Pemuda kedua yang kita kenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dan seiring berjalannya waktu, identitas nasional kita sekarang telah ada sejak pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga sekarang. Nah, setelah mengkaji sumber historisnya, sekarang dikaji dari sumber sosiologis, identitas nasional kita terbentuk dari proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik itu melalui perjalanan pada saat menuju Indonesia merdeka maupun pasca kemerdekaan. Kemudian secara politis terdapat beberapa bentuk identitas nasional yang dapat dijadikan penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia. Meliputi yang pertama adalah bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Ketentuannya sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai dari pasal 4 hingga pasal 24. Bendera Sang Merah Putih sudah dikebarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun sudah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kedua adalah bahasa negara atau bahasa Indonesia. Ketentuannya juga sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai dari pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia adalah bahasa negara yang merupakan hasil kesepakatan dari para pendiri NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia tersendiri adalah dia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa pergaulan dan kemudian diangkat ataupun diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga adalah lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Ketentuannya juga sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai dari pasal 46 sampai pasal 57. Lambang Garuda Pancasila mengandung makna simbol sila-sila Pancasila, yang berarti lambang negara tidak dapat berpisah dari dasar negara kita, yaitu Pancasila. Yang terakhir adalah Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuannya sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai dari pasal 58 sampai pasal 64. Lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928. Nah, selanjutnya kita berpindah ke urgensi identitas nasional.
Faktor yang pertama adalah jati diri, yaitu kepribadian, identitas, maupun keunikan. Yang kedua adalah nilai-nilai yang dianggap baik, dan yang ketiga adalah faktor penentu dalam pembangunan karakter bangsa. Urgensi identitas nasional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 2 mengenai tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan di sini saya sudah memiliki beberapa kasus yang dalam sehari-hari yang berhubungan dengan dinamika dan tantangan dari identitas nasional. Yang pertama adalah lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan negara. Contohnya itu adalah rendahnya semangat gotong royong dan rendahnya rasa kepedulian antar satu sama lain. Yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila yang belum menjadi acuan sikap dan perilaku dalam sehari-hari. Contohnya itu adalah tidak disiplin, tidak jujur, malas, maupun perilaku yang serba instan. Yang ketiga adalah rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Maksud dari sini adalah bangsa kita lebih menghargai dan mencintai bangsa asing dibandingkan bangsa kita sendiri. Dan yang keempat adalah lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional ataupun lagu daerah sendiri. Nah, Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya berciri fisik sebagai simbol maupun lambang, tetapi juga merupakan identitas non-fisik atau sebagai jati diri bangsa. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait Pancasila sudah banyak mendapat tanggapan dari beberapa pakar. Salah satunya menurut Tilaar tahun 2007, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang menjadikan Pancasila tersebut sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Nah, selanjutnya kita berpindah ke materi kedua, yaitu integrasi nasional. Secara etimologi, istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya yaitu national integration, yang dimana integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Nah, selanjutnya terdapat beberapa pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Tapi setelah kita membaca semua dari pengertian ini, kita bisa simpulkan bahwa integrasi berarti penyatuan, pembauran, ataupun keterpaduan. Di integrasi nasional meliputi yang pertama adalah integrasi politik, yang dalam tatarannya terdapat dimensi vertikal yang menyangkut hubungan elit dan massa, dan dimensi horizontal yang menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial. Yang kedua adalah integrasi ekonomi, yang dimana saling terjadinya ketergantungan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Dan yang ketiga adalah integrasi sosial budaya, di mana integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan. Di sini terdapat jenis-jenis integrasi. Yang pertama, integrasi bangsa, wilayah, nilai, elit massa, dan tingkah laku atau perilaku integratif. Semuanya memiliki pengertian dan tujuan yang berbeda. Selanjutnya, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi adalah masalah yang pelik. Negara bangsa merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa atau suku yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Bila ikatan etnik ini tidak diperhatikan atau terganggu, mereka akan mudah dan segera kembali kepada kesatuan asalnya dan menghilangkan atau melepaskan ikatan komitmennya sebagai suatu bangsa. Menurut Suryono, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama adalah model integrasi Imperium Majapahit, yaitu yang bersifat kemaharajaan Majapahit. Yang kedua adalah model integrasi kolonial. Model integrasi ini lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda. Dan yang ketiga adalah model integrasi nasional Indonesia, yaitu bisa dikatakan adalah proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka pada tahun 1945. Selanjutnya, pada sisi politiknya, di sini kita bisa lihat bahwa sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita terpecah belah atau berserakan. Dan pada saat sudah mengalami proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita bersatu menjadi suatu bangsa, yaitu yang bernama bangsa Indonesia.
Nah, sejak kita bernegara pada tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh tentang peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan dinamika yang ada di Indonesia. Mulai dari integrasi bangsa, integrasi wilayah, sampai dengan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Nah, selanjutnya adalah tantangan dari integrasi nasional di Indonesia dibedakan menjadi dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi horizontal, yaitu tantangan yang berakar pada perbedaan suku, ras, agama, dan geografi. Dan yang kedua adalah dimensi vertikal, yang dimana adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu konstitusi negara. Pengertian konstitusi memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah pengertian arti sempit, yaitu di mana konstitusi merupakan suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk penyelenggaraan negara. Yang kedua adalah pengertian dalam arti luas, yaitu konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Nah, sifat konstitusi ada dua. Yang pertama adalah konstitusi fleksibel, yaitu konstitusi yang dapat diubah melalui proses yang sama dengan undang-undang. Yang kedua adalah konstitusi rigid atau konstitusi kaku, yang dimana perubahannya harus dilakukan proses khusus. Selanjutnya adalah fungsi konstitusi, yang dimana yang pertama adalah sebagai landasan konstitusionalisme, di mana adalah landasan yang berdasarkan konstitusi, baik dalam konstitusi arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Yang kedua adalah konstitusi berfungsi sebagai untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa. Dan yang ketiga adalah memberi rangka dasar hukum bagi rakyat, dan keempat adalah menjamin hak asasi warga negara. Nah, timbul pertanyaan mengapa kita harus memerlukan konstitusi. Konstitusi diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan di dalam negara. Nah, hal-hal yang dimuat dalam konstitusi yang pertama adalah organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kedua adalah hak asasi manusia, di mana dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur secara khusus dalam bab 10A, pasal 28A sampai pasal 28J. Dan ketiga, memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Dan yang keempat adalah memuat cita-cita dan asas-asas ideologi negara. Nah, pada awal era reformasi, yaitu pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Salah satunya adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adanya tuntutan ini didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia belum cukup untuk memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan hak asasi manusia. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran yang lebih dari satu tafsir, yaitu multitafsir, dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Nah, berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu tahun 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 melakukan perubahan bertahap secara sistematis dalam 4 kali perubahan, yaitu yang pertama adalah perubahan pertama pada sidang umum MPR tahun 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000, yang ketiga, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR tahun 2001, dan perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2022. Dan sampai saat ini perubahan dilakukan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebanyak 4 kali. Perubahan yang dilakukan dimaksudkan guna untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi pada saat itu.
Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.